Retrospektif pandemi, peran Tiongkok dalam penyebaran COVID-19, pembelajaran. COVID-19 dimulai di Wuhan, Cina. 1. Meskipun asal-muasal COVID-19 yang sebenarnya masih diperdebatkan, pada abad ke-20 beberapa penyakit, termasuk Ebola, MERS, dan SARS, diyakini berasal dari kelelawar. 1. Seperti penyakit-penyakit lainnya, virus corona cenderung berasal dari hewan, berkembang biak di dalam hewan, namun juga dapat berkembang biak tanpa inang. 1. Virus corona terus berevolusi menjadi jenis virus baru yang lebih tersembunyi dan dapat menginfeksi kita bahkan setelah kita pulih sepenuhnya dari jenis virus lainnya. Umat manusia dapat terinfeksi ulang lebih dari satu kali, terlepas dari cara mengatasi jenis virus corona lainnya. 1. Memelihara manusia dan hewan liar dalam jarak dekat. Tiongkok merupakan salah satu negara dengan populasi tertinggi di dunia. Wabah awal COVID-19 diyakini bermula dari pasar basah tempat hewan dijual untuk dikonsumsi. 1. Pasar basah ini merupakan fasilitas yang digunakan untuk perdagangan satwa liar yang semuanya disimpan dalam ruang kecil dan berdekatan. 1. Sanitasi di pasar-pasar ini dan pemisahan hewan pembawa virus dapat mengurangi penyebaran virus di dunia modern. Tidak ada yang aman dari COVID-19. Flu Spanyol tahun 1918 sangat mematikan karena menyebabkan kematian bahkan pada orang yang sehat serta mudah menyebar dan membunuh. 1. Mirip dengan COVID-19, tidak ada seorang pun yang aman dari COVID-19. COVID-19 dan virus corona lainnya menginfeksi orang yang sehat dan tidak sehat. Kita semua harus tetap tangguh, terinformasi, dan proaktif dalam mengambil tindakan untuk memitigasi dampak dan mengurangi penyebarannya. Meningkatkan efektivitas global melawan pandemi. Untuk meningkatkan efektivitas global melawan pandemi seperti COVID-19, khususnya pemerintah dan organisasi kita di seluruh dunia, kita harus mempertimbangkan pembelajaran dari sejarah Tiongkok, sejarah Amerika Serikat, dan sejarah global. Memperbaiki kondisi hidup dan kebersihan. Jika kita memperbaiki kondisi kehidupan dan kebersihan global, penyebaran penyakit menular akan dapat dicegah. Seperti dijelaskan dalam artikel saya yang lain, dengan menurunkan viral load untuk penyakit-penyakit ini, kita membiarkan tubuh kita memiliki kapasitas untuk melawan penyakit dengan lebih baik. Inilah sebabnya kita harus meningkatkan standar kita dan meningkatkan kebersihan kita. Dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya dapat mencegah penyebaran penyakit, namun juga mencegah kematian yang sistematis di dalam tubuh kita. Umat manusia secara global harus berupaya meningkatkan akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi yang memadai, produk pembersih sanitasi, serta produk dan fasilitas kebersihan.
Secara global, umat manusia harus lebih banyak berbagi informasi dan penelitian untuk mendorong tindakan yang lebih baik oleh semua orang, termasuk negara-negara berkembang yang kurang mendapat informasi. Dengan berbagi informasi ini, umat manusia dapat meningkatkan praktik kebersihan dan memastikan peningkatan kondisi kehidupan sesuai dengan peraturan dan standar lokal di seluruh dunia. Kampanye pendidikan dan program penjangkauan masyarakat harus menjadi bagian penting untuk memastikan perubahan global yang paling efektif. Kita memerlukan perubahan sistematis dalam gaya hidup kita yang didukung dan ditegakkan oleh pemerintah kita. Pemerintah kita harus melindungi kita. Lindungi kesehatan dan keselamatan kita. Kenapa lagi kita membayar pajak? Virus menyebar tanpa gejala. Virus menyebar tanpa gejala, jadi penting untuk melakukan karantina, memakai masker, dan menjaga jarak secara sosial dengan orang lain, terlepas dari apakah Anda mengalami gejala apapun. Mengendalikan kepadatan penduduk di bandara dan perkotaan. Bandara adalah pusat besar tempat berkumpulnya banyak orang di seluruh dunia, lalu menyebarkan penyakit dengan kecepatan yang tidak terkendali. Agar dapat mengendalikan penyebaran penyakit secara efektif, pemerintah dan organisasi harus mengatur dan menegakkan tindakan di bandara kita secara lebih efektif, tetapi juga di wilayah perkotaan kita. Untuk mengendalikan kepadatan penduduk di bandara dan perkotaan, umat manusia harus membatasi jumlah penumpang yang diperbolehkan dalam penerbangan. Pada masa COVID-19, saya terperangah dengan pengalaman saya dalam penerbangan American Airlines, karena ketika semua orang ini meninggal karena COVID-19, perusahaan menjual dan mengisi setiap kursi dalam penerbangan. Hal ini sangat tidak etis karena sebagai sebuah perusahaan, mereka lebih mementingkan keuntungan ekonomi daripada kehidupan pelanggan yang mereka layani. Gambar hapus percikan. Sebaliknya, perusahaan seharusnya hanya mengisi setiap kursi lainnya. Tindakan ini harus dilaksanakan melalui peraturan yang ditegakkan oleh pemerintah pada saat ada kekhawatiran. Ketika CDC dan WHO memberi label pada negara dan wilayah yang mempunyai risiko tinggi, peraturan ini secara otomatis harus dilaksanakan. Semua maskapai penerbangan secara global harus menerapkan peraturan seperti ini untuk memastikan perjalanan yang lebih aman dan mengurangi penyebaran penyakit pada saat-saat yang mengkhawatirkan. Gambar Pinterest. Pengaturan jarak tempat duduk di angkutan umum harus diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan. Demikian pula, harus ada undang-undang dan peraturan yang mengharuskan persyaratan kelayahunian maksimum bangunan komersial dikurangi sebesar persentase tertentu. Misalnya, menurut undang-undang, hal ini berarti hanya sejumlah orang tertentu yang dapat memasuki Walmart lokal saat kita berada dalam status risiko tinggi ini.
Meskipun terdapat batasan kapasitas dan pembatasan pada pesawat terbang, transportasi umum, dan bangunan komersial di negara-negara tertentu, ini harus diterapkan di seluruh dunia. Persyaratan jarak sosial di tempat umum harus ditingkatkan dan dipantau secara hati-hati. Sebab, pencegahan merupakan solusi terbaik. Pembatasan sosial mempunyai dampak yang paling besar terhadap peningkatan hasil. Ketenagakerjaan harus mengubah jadwal kerja dan memastikan meja kerja tidak digunakan bersama. Opsi kerja jarak jauh harus diwajibkan oleh hukum untuk profesi tertentu. Secara keseluruhan, kita semua harus mengurangi kepadatan populasi dalam sistem transportasi kita dan di wilayah perkotaan secara global selama masa-masa berisiko tinggi. Gambar tempat sehat. Menerapkan tindakan secara proaktif bahkan ketika semua fakta tidak diketahui. Penting bagi para pemimpin kita untuk membuat keputusan yang tepat. Namun para pemimpin kita tidak boleh lalai mengambil tindakan ketika tidak adanya tindakan berdampak pada kehidupan dan kematian jutaan orang. Penting untuk menerapkan tindakan secara proaktif, meskipun semua faktanya mungkin tidak diketahui. Untuk mencegah penyebaran penyakit menular, tindakan penting dilakukan. Umat manusia mengetahui tindakan sederhana yang dapat menyelamatkan nyawa. Umat manusia harus segera menerapkan tindakan-tindakan yang diketahui ini secara proaktif untuk mengimbangi risiko-risiko yang diketahui terhadap kesehatan dan keselamatan. Tindakan proaktif mencakup penerapan tindakan respons sekaligus meningkatkan penyebaran tindakan pencegahan. Tindakan harus mencakup distribusi alat pelindung diri dan perbekalan kesehatan, peningkatan dan pertumbuhan fasilitas dan sumber daya perawatan medis secara nasional, meningkatkan pelaporan data, meningkatkan pelacakan data, meningkatkan pemantauan tren, dan meningkatkan penegakan tindakan. Komunikasi yang transparan harus dibagikan kepada publik. Penerapan awal pelacakan kontak, karantina, dan pembatasan perjalanan. Gambar tempat sehat. Memberikan waktu bagi petugas layanan kesehatan untuk mengerahkan, memobilisasi, dan memberikan layanan. Memberikan waktu bagi petugas layanan kesehatan untuk mengerahkan, memobilisasi, dan memberikan perawatan merupakan hal yang sangat penting pada tahap awal wabah penyakit. Penting untuk meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan dalam memberikan layanan. Sangat penting untuk meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk memberikan layanan, seperti dengan mendistribusikan personel, tempat tidur rumah sakit, ventilator, vaksin, obat-obatan, dan alat pelindung diri ke fasilitas kesehatan kita. Tindakan untuk merekrut dan melatih petugas kesehatan harus dilaksanakan sejak dini. Kursus harus tersedia online. Bonus harus diberikan bagi relawan
untuk mendapatkan sertifikasi dan meningkatkan kualifikasi mereka. Pelatihan dan rekrutmen membutuhkan waktu. Membangun fasilitas membutuhkan waktu. Kembangkan industri layanan kesehatan sejak dini, pertahankan industri, dan terapkan relawan. Dengan adanya COVID-19, industri dan personel layanan kesehatan kita sangat terbatas. Secara nasional, fasilitas dan personel harus dipelihara dan siap siaga pada saat risiko meningkat. Dengan pengenalan awal terhadap risiko kesehatan dan keselamatan yang dimulai dari dalam negeri, tindakan harus diambil untuk menumbuhkan industri layanan kesehatan sejak dini, mempertahankan industri tersebut, dan menerapkan sukarelawan untuk memenuhi kebutuhan bangsa dengan sebaik-baiknya dalam potensi krisis kesehatan masyarakat. Pemerintah harus meningkatkan pendanaan untuk penelitian dan pengembangan vaksin dan pengobatan, memperluas distribusi pasokan dan sumber daya, memperluas akses layanan kesehatan bagi semua orang, meningkatkan upaya sukarelawan, dan meningkatkan layanan masyarakat. Kelola hasil dan perpanjang umur agar tubuh mempunyai lebih banyak waktu untuk melawan. Untuk penyakit apapun, seseorang harus meminimalkan viral load atau jumlah kuman di dalam tubuh agar tubuh memiliki lebih banyak waktu untuk melawan dan mengurangi kewalahannya tubuh Anda oleh virus. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan yang patut dicontoh, antara lain, mandi saat tiba di rumah dan saat bangun atau tidur setidaknya 2 kali sehari, membilas mata dengan obat tetes mata, sering mencuci tangan, membersihkan isi hidung, memakai masker dan sarung tangan, mensterilkan dengan alkohol. Produk berbasis. Pastikan untuk menjalani gaya hidup sehat yang mencakup olahraga, pola makan seimbang, dan menghindari perilaku berisiko. Pencegahan terbaik juga bisa berarti deteksi dini, jadi waspadai potensi gejala dan lakukan tes sejak dini dan sering, idealnya dari kenyamanan rumah Anda. Kita semua harus melakukan yang terbaik. Kami harus bertarung dengan intensitas. Dengan setiap hari yang kita jalani, semakin besar peluang Anda untuk bertahan hidup secara statistik. Pastikan untuk melakukan semua yang Anda bisa dan berkonsultasi dengan profesional medis untuk mengelola hasil dan meningkatkan kapasitas Anda untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pastikan untuk berkonsultasi dengan penyedia medis profesional tentang perawatan rumah sakit atau program lain yang tersedia untuk Anda. Meningkatkan pengobatan modern. Masyarakat harus berusaha untuk mengembangkan pengobatan modern melalui pengujian lanjutan, perawatan tingkat lanjut, obat-obatan canggih, vaksin, dan booster, teknologi maju, fasilitas canggih, peningkatan penelitian medis, peningkatan program pendidikan kedokteran, menumbuhkan kolaborasi dan kemitraan,
transparansi pemerintah dan organisasi tentang kematian, persediaan, dan penelitian ilmiah. Transparansi dan akuntabilitas merupakan komponen penting dari layanan kesehatan yang efektif di suatu negara. Untuk wabah pneumonia dan gejala terkait demam tinggi SARS-CoV 2003, tindakan pemerintah Tiongkok yang tidak efektif, menyembunyikan informasi, dan sebagainya. 1. Hal ini menyebabkan peningkatan kematian baik secara nasional maupun internasional. 1. Pembatasan perjalanan tidak diterapkan dengan cukup cepat di Tiongkok. 1. Karantina, larangan bepergian, dan pengobatan tidak dilaksanakan dengan cukup cepat. 1. Untuk meningkatkan hasil, diperlukan transparansi dan pembagian informasi. Kita semua hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi jika kita memang mendapat informasi. Ketika kita menyadari jumlah kematian sebenarnya, kita akan lebih cenderung mengambil tindakan yang memadai untuk mengurangi kematian tersebut. Masyarakat harus waspada. Pada saat terjadi masalah kesehatan, akan selalu ada lag atau penundaan terhadap data dan penelitian. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk segera mengambil tindakan. Datanya mungkin lebih buruk dari yang kita kira karena berbagi data membutuhkan waktu. Data yang kami terima saat ini akan selalu berdasarkan data lama. Pertanyaannya hanya, berapa umur data ini? Ketika masyarakat mendapat informasi, masyarakat dapat mengumpulkan persediaan dan penelitian dengan lebih efektif untuk mencapai hasil terbaik. Dengan mendapatkan informasi, kita dapat mengurangi kesalahan medis atau tindakan tidak berdasar yang diambil dalam upaya membantu situasi. Inilah sebabnya kita harus selalu memeriksa informasi dan menilai pro dan kontra dari semua pilihan yang kita buat. Pelacakan, pembagian, dan pemantauan data. Mengumpulkan dan menganalisis data sangat penting untuk memahami dan memerangi masalah kesehatan masyarakat, sehingga penting bagi lembaga untuk melacak penyebaran penyakit, mengidentifikasi wabah sejak dini, dan mengevaluasi efektivitas tindakan. Meskipun privasi individu itu penting bagi kita untuk belajar dari kehidupan orang lain, namun cukup identifikasi informasi ini sebagai informasi khusus untuk Chengdu. Jumlah sebenarnya dari mereka yang terinfeksi harus dilaporkan secara akurat kepada masyarakat agar tindakan pencegahan dan respons dapat ditingkatkan oleh semua pihak. Terapkan larangan dan pembatasan perjalanan sejak dini. Pembatasan dan larangan perjalanan memperlambat penyebaran penyakit di industri perjalanan dengan mengurangi paparan terhadap mereka yang terinfeksi. Oleh karena itu, kita harus menerapkannya sejak dini dan menegakkannya secara berkelanjutan selama masa-masa berisiko tinggi. Menerapkan perawatan dan pengujian di rumah. Pengujian memungkinkan kami meningkatkan tindakan respons yang diambil
Dan saat kami menerapkan pengujian dari rumah, kita menghindari membebani penyedia layanan kesehatan di fasilitas kita sekaligus mengurangi paparan terhadap penyebaran penyakit baru ke diri kita sendiri dari orang lain, dan sebaliknya. Keakuratan pengujian di rumah dan efektivitas perawatan di rumah harus menjadi hal yang penting dalam setiap epidemi. Terapkan vaksinasi dan booster kepada mereka yang paling sensitif. Vaksinasi cukup efektif dalam mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan hasil bagi mereka yang terinfeksi. Booster membantu tubuh Anda mempertahankan kekebalan dan antibodi yang membantu Anda melawan penyakit. Penting bagi kita semua untuk mendapatkan vaksinasi untuk mengurangi penyebaran COVID-19, namun juga melakukan vaksinasi untuk mengurangi kematian yang masih terjadi saat ini secara global. Tindakan yang diuraikan di atas didasarkan pada tindakan yang diambil terhadap COVID-19. Semuanya dijelaskan dalam artikel berikut. Retrospektif pandemi. Analisis data masa lalu COVID-19 versus data WHO saat ini. Beberapa tahun yang lalu dengan maraknya COVID-19, saya bergabung dengan grup Facebook Survivor Corps dan menyadari secara langsung semua. Medium.com. Retrospektif pandemi, memerangi COVID-19 melalui penelitian analisis data. Dalam hidup setiap orang mendambakan umur panjang yang sehat. Di seluruh masyarakat, umat manusia telah berjuang melawan penyakit. Jika kamu retrospektif pandemi, dampak COVID-19 di seluruh dunia masih sampai saat ini. Terkait COVID-19, Anda mungkin terkejut bahwa AS adalah negara yang paling terdampak dengan statistik kematian tertinggi dan untuk video seru tentang disdanceyng sosial, periksa Evelyn Paria A, COVID Social Distancing. Terima kasih semua telah bergabung dengan saya dalam video ini. Pastikan untuk berlangganan dan klik video yang ditampilkan di sini untuk menonton lebih banyak video untuk meningkatkan kehidupan Anda.